Misalnya saya Scorpio, itu kayak gimana Pak? Wataknya atau apanya? Gini, corona itu sudah, ya corona termasuk hal yang memang sudah diprediksi, termasuk kapan berakhirnya corona juga sudah bisa Boleh diprediksi. di-share? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Ngopi, senang banget ya balik lagi di Ngopi, Ngobrol Olah Pikir bersama saya Rias. Tentunya di Master C19 Channel. Nah kali ini nih, pokoknya seru banget deh. Pasti banyak nih yang bakalan komen di konten ini nih, karena banyak yang mau nanya, termasuk saya. Nah siang ini yang udah hadir di sama saya nih ada Kiai Haji Irfan Zidni Wahab ya, selaku pengasuh Madrasah Al-Hikam dan Lab Falak Rohani di Radio Dalam. Selamat siang Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Mbak Aris ya. Rias Pak. Rias, Mbak Rias. Iya, Bapak kita kayaknya copot masker dulu ya Pak ya, biar lebih enak ngobrol-ngobrolnya. Karena sudah melalui protokol kesehatan juga dan jaraknya juga jauh ya, nggak deket ya. Pak ini sebelum nanya-nanya, Bapak gimana, sehat kabar? Sehat, cager bager. Seger buger, corona mah jauh gitu ya. Terus Bapak kesibukannya apa nih Pak sekarang Pak? Ya ngaji-ngaji saja sama teman-teman di Levalak, terus di beberapa pengajian gitu. Oh gitu. Pak ini kan kita mau bahas falak. Nah, saya baru dengar tuh Pak. Saya nggak tahu sih, nih Sobat Ngopi ini udah pada dengar apa enggak. Tapi itu apa sih Pak? Falak ya. Falak itu kalau pakai kap itu benda langit, ya. Falakun, lam kap itu namanya benda langit. Kalau pakai kop itu subuh. Kul a'udzu birabbil falak. Jadi beda kap sama beda kop. Nah ini kap. Jadi falak itu benda-benda langit. Jadi ilmu falak itu ilmu yang terkait dengan benda-benda langit. Yang di langit kan ada buruj atau kita kenal dengan zodiak, ada kawakib yang kita kenal dengan planet dan segala macam. Itu jadi objeknya adalah benda-benda langit kalau ilmu falak. Tapi sesungguhnya ilmu falak asli ketika di zaman ke Islam di Abbasiyah itu, ilmu falak itu juga mencakup langit dan bumi gitu ya. Langit bumi itu maksudnya bahwa apa yang terjadi sama langit itu pasti akan terimbas kepada yang ada di bumi. Maka objeknya itu ilmu falak bukan cuma benda-benda langit, tapi juga benda-benda yang ada di bumi. Benda yang ada di bumi ini dua yang paling besar. Yang pertama namanya huruf, yang kedua namanya bilangan. Karena manusia tidak mungkin angka gitu, karena manusia tidak mungkin terlepas dari dua ini. Semua orang kan pasti punya nama, apa juga punya nama gitu kan. Dan setiap sesuatu itu pasti punya angka. Gitu kan, handphone ini kan isinya kan angka semua ini gitu ya. Ketika angka ini bergeser dari rumusnya ya bubar semua itu handphonenya gitu. Nah itu yang dua itulah yang kemudian dijadikan objek juga oleh falak. Nah tapi kemudian ketika ilmu falak ini berpindah ke barat, ketika Abbasiyah ini hancur, maka kemudian ilmu falak ini dipecah sama barat. Yang satu namanya astronomi, yang satu namanya astrologi gitu. Astronomi dianggap sebagai sesuatu yang ilmiah, astrologi dianggap sebagai sesuatu yang klinik. Termasuk di Indonesia kalau udah nyebut astrologi apalagi ramalan gitu ya. Ramalan, astrologi apalagi itu. Primbon, apalagi ngomong primbon, asumsi kita kan sudah kemana-mana gitu. Nah, padahal tidak begitu aslinya. Semua ulama-ulama falak kita ya dia mengerti astronomi, dia mengerti astrologi gitu. Itulah yang kemudian membuat kita kemudian membuat lembaga falak, tapi dikasih ruhani, falak ruhani gitu. Jadi bukan cuma kita melihat matahari sekarang ada di posisi apa nih? Oh di derajat 19 buruj Aries misalnya. Bukan cuma itu, tapi kemudian kalau ada orang lahir saat terjadi matahari di 19 Aries, nah kemudian ada orang lahir saat itu apa ini kira-kira nih? Polanya terhadap anak ini, karakternya kayak apa? Kayak ada orang sakit, kemudian nanti sakitnya bisa lama, bisa cepat, apa bisa meninggal, apa sembuh, gitu ya. Kalau kemudian ada orang nikah saat itu, nah tuh pernikahannya kayak apa? Gitu. Kalau ada orang bikin anak saat itu, nah anaknya laki-laki atau perempuan, semuanya sudah terbaca. Gitu. Nah itu kemudian ruhani
gitu. Nah itu sudah dirumuskan sama ulama-ulama kita gitu, dari jauh hari. Ada Ibnu Sina, ada Ibnu Arabi, ada Abu Masr al-Falaki, segala macam, sampai ke zaman yang kontemporer sekarang ini ada Syekh Abdul Fattah At-Tuhi gitu ya. Nah itulah ilmu falak gitu ya. Nah ilmu falak yang dikenal sekarang ini lebih kepada astronomi, menghitung waktu sholat, gerhana, arah kiblat gitu ya. Nah terus penanggalan 1 Hijriah, nah itu ilmu falak. Gitu. Ya, ilmu falak itu termasuk ilmu falak gitu ya. Oh gitu. Kayak gitu, jadi objeknya gitu. Saya baru dengar tuh. Wow. Nah itu emang benar-benar bisa memprediksi itu Pak. Maksudnya kalau yang kayak tadi Bapak jelasin melihat matahari gitu kan, saya udah kayak nggak tabu ya, udah kayak penetapan hilal termasuk Pak. Iya. Itu yang kayak gitu-gitu kan udah umum. Terus yang penasaran adalah emang iya ilmu falak ini juga bisa melihat yang iya. Bapak sebutin. Kenapa begitu? Karena Tuhan ini nyiptain bumi langit ini namanya sunnatullah. Sunnatullah itu kalau bahasa kita ada polanya. Polanya begini gampangnya. Kalau kita ngelihat mendung itu apa? Mau hujan. Ya. Apakah setiap mendung itu hujan? Tidak setiap mendung berarti hujan Pak. Nah, itu seperti itu. Jadi kalau ada mendung berarti potensi hujannya besar. Kenapa? Karena polanya kalau mau hujan tuh biasanya mendung. Nah kita itu membaca pola itu. Oh kalau begitu, kalau naik motor siap-siap bawa jas hujan. Kalau keluar bawa payung. Kenapa? Karena potensinya besar. Apakah pasti hujan nih? Belum tentu. Kalaupun nggak hujan kita sudah punya persiapan. Nah itulah pembacaan. Misalnya gini juga. Kalau lagi gerhana bulan, jangan mancing di laut, jangan nyari ikan di laut. Kenapa? Potensi dapat ikannya nggak akan cuma sedikit. Kenapa? Karena ikan nggak akan muncul ketika purnama gitu ya. Tapi apakah orang yang nyari ikan di laut pas purnama nggak dapat ikan ya? Bisa aja dia dapat, bisa aja tidak. Tapi polanya biasanya ikan itu tidak muncul. Nah pola itulah yang kemudian ditangkap sama para ulama, kemudian dijadikan sebuah metodologi. Gitu. Metodologinya dia tentang penyakit, tentang kelahiran, tentang watak, tentang rumah tangga, tentang segala macam. Nanti kita bahas nih Pak satu-satu penyakit dan lain-lainnya itu tadi. Tapi saya masih belum paham nih Pak sama tadi kayak kan zodiak, planet dan lain-lain yang ada di langit itu relate sama angka sama huruf ya Pak tadi ya Pak? Ya jadi gini, ilmu falak itu kan objeknya 2. Yang pertama langit, yang satu bumi. Yang langit sudah jelas, benda-benda langit kan, yang ada buruj, ada zodiak, ada kawakib. Nah yang di bumi itu objeknya itu angka sama huruf. Contoh begini, ada orang namanya Zaid, Za, Ya, Dal, gitu kan, Zaidun, Za, Ya, Dal. Dari nama Zai Ya'dal ini kan jelas Zai ini hurufnya huruf apa? Dia termasuk huruf api, nari, turobi, hawaya, pemai. Kemudian dia hurufnya muzakkar apa muannas, maskulin apa feminin. Nah ketika ada orang yang namanya Zaid, yang ternyata Zaid itu 2 adalah hurufnya muannas, 1 hurufnya muzakkar, ini bisa terlihat secara global, secara garis besar, tampak bahwa ini laki-laki ke perempuanan gitu, ke maskul, ke feminim. Kan ada ya baperan, gak enakan gitu kan. Kan ada kan laki-laki yang kenapa dia laki-laki tapi orang gak enakan perasaan gitu kan ya, karena baper banget sih gitu ya. Iya, karena namanya dikuasain oleh huruf yang sifatnya muannas. Nah muannas itu kan feminim. Begitupun kebalikannya, ada orang perempuan tapi dikuasain sama huruf-huruf muzakkar, maskulin. Rias audis. Nah itu dia bisa jadi tomboy, berani sama orang, terus kemudian kagak gampang tersinggung. Nah ini kan baja gitu ya, Pak. Ini kan nanti kan terkait dengan banyak hal gitu loh. Misalnya ada orang yang dia dikuasai oleh huruf-huruf yang sifatnya maskulin, feminin, yang muannas, yang orangnya nggak enakan. Nah orang-orang yang kayak begini jangan disuruh bisnis, jangan disuruh dagang. Kenapa? Bisa bangkrut ini dia. Dia modal 10.000, kemudian ada orang jual, ada orang beli, berapa nih, harga 10.000, lupa tawar 9.000, terus nggak enak gitu kan. Ada modal 10.000 akhirnya nggak enak, terus yang beli cewek cakep, cantik, terus udahlah nggak apa-apa 2.000 aja, kan jadi bangkrut atau mah begitu. Nah orang-orang kayak begini berarti orang yang potensinya lebih kepada guru, pekerja seni, dan konsultan, orang kayak begitulah. Nah itu nanti kesana arahnya gitu ya.
Kalau nama saya dulu gimana Pak? Ya, Boleh Pak? ini di publik ini dia. Tapi kalau dibacain kan gitu. Jangan ya, ntar aja ya Pak ya. Kalau udah yang privat aja. Ini bicara yang umum lah, bahwa yang dimaksud dengan huruf begitu, angka juga begitu gitu kan. Jadi ada angka-angka. Oh kalau dia nikah sama dia bagus apa enggak misalnya. Oh dinilai huruf dia ini angkanya berapa, huruf dia ini nilai angkanya berapa. Lalu kemudian dijumlahin, jumlahnya berapa. Lalu kemudian hasilnya berapa, angka 1 hasilnya apa, angka 2 hasilnya apa. Oh, itu sudah dirumusin semua. Tinggal makannya saja kita mah gitu. Kita mah tinggal makannya aja gitu, tinggal gelap aja, nggak usah pakai ngolah-ngolah lagi. Jadi namanya Rias berapa, terus nama cowok, udah punya cowok ya? Udah punya suami Pak. Suami. Boleh Pak, ini jangan. Udah punya suami. Abis acara ini siapa gitu ya? Terus nanti gimana potensinya pernikahannya kayak apa? Nah itu objek yang saya bilang tadi falak, tapi objeknya adalah angka dan huruf, dan itu ardiyun sifatnya, bumi gitu ya. Oh gitu. Kita bahasnya yang lebih general deh Pak. Kalau zodiak ya, misalnya saya Scorpio, itu kayak gimana Pak? Wataknya atau apanya? Gini, selama ini kita diperlihatkan dan kita tahu tentang zodiak itu adalah baru satu aspek dari satu sisi. Ini contohnya apa zodiaknya? Scorpio Pak. Scorpio, apa Akrop gitu ya. Berarti saat lahir matahari ada di Akrop, ada di Scorpio. Nah, padahal planet itu bukan cuma matahari, yang ada 7 kan, yang paling besar tuh ada matahari, ada bulan, ada Mars, ada ada Jupiter, ada Saturnus, ada Merkurius, ada Zahra, ada Venus gitu kan, ada 7 yang paling besar. Belum ditambah nanti ada Pluto, ada Neptune, ada Uranus gitu. Nah, yang selama ini beredar yang kita zodiaknya Scorpio. Oh, berarti wataknya begini-gini. Itu baru satu sisi dari matahari. Belum nanti bulannya itu dia ada di mana. Matahari ada di Scorpio, bulannya ada di mana. Terus kemudian Marsnya ada di mana. Nah itu semua akan menjadi pembacaan secara general gitu, secara menyeluruh. Bukan cuma tampak dari matahari gitu. Selama ini kita baca ini kan cuma dari matahari aja gitu. Nah itu kalau memprediksi penyakit Pak, itu gimana? Sama, itu juga ada kaidahnya, banyak, ada kaidah langit, ada kaidah bumi. Kaidah langit misalnya ketika ada orang sakit, lihat aja kapan mulai sakitnya, kemudian kita bikin hayatul falakiyah. Hayatul falak itu kita langsung petakan nih, potret langit itu kayak apa sekarang ini, posisinya matahari ada di mana, bulan ada di mana, Mars ada di mana, potret sekarang itu. Nah dulu mah susah, kita harus pakai ngeker, ada alat namanya rubu itu 1/4 gitu ya. Kalau di pondok itu kita jadi pakai rubu. Nah sekarang mah udah ada Syekh Google radhiyallahu anhu gitu ya. Ya, yang ini kemudian membantu sekali gitu ya. Nah ini aplikasi yang kita pakai ini sudah menggambarkan posisi benda langit semuanya. Matahari ada di mana, bulan ada di mana, ini ada di mana, semua ada di mana. Ini sudah ada. Nah, kalau tadi terkait misalnya ada orang sakit, misalnya sakitnya hari ini gitu Pak. Iya, hari ini jam berapa? Kan jam itu jamnya di mana, tempatnya di mana gitu. Jadi hari ini di sini jam 3 sore. Iya, misalnya jam 3 sore. Tinggal lihat saja. Gitu. Ya tinggal kita lihat saja sekarang yang ada di Buruj 6, yang ada di Bait yang ada di 6 ini planet apa misalnya. Yang ada planet yang ada di 6 ini planet Pluto, planet Pluto, Aflatun sekarang ini. Ya kemudian tinggal dibuka kaidahnya. Kita udah bikin rumusan tuh. Oh, kalau ada di Afluto orang sakit, maka kemudian dia akan berpotensi ini gitu ya. Itu semua udah kita bukuin gitu ya. Nanti sama udah ada semua jelas. Nanti jam berapa, terus dia planet apa, kemungkinan nanti ada hasilnya tuh macam-macam. Biasanya ada yang sakitnya panjang, lama dan sembuh, cepat dan sembuh. Ada yang meninggal, ada yang sembuh langsung gitu. Semacam. Nanti tinggal dilihat. Sangat banyak kaidahnya Mbak ya. Jadi saya pikir nggak perlu untuk langsung praktek gitu ya. Kaidah-kaidah terlalu banyak. Kita mau pakai kaidah ini sekedar buat ngambarin aja, gitu. Kecuali nanti kita di kelas, nanti kita akan kasih nih kaidahnya nih. Nih kaidahnya kalau ada orang sakit, nih lihat di bait ke-6 ada apa? Nih hasilnya. Oh, berarti orang ini akan ini. Terus bisa juga dari namanya as-sa'atul falakiyah, jam falakiyah.
Jam falakiyah itu bukan jam WIB. Jam falakiyah itu jam yang dimulai dari suruk, isrok, terbitnya matahari. Terbitnya matahari 00 atau enggak? Terbitnya matahari itu ya tergantung tulu kan. Kalau kita lagi kan jadwal sholat itu kan ada subuh, ada tulu, ada sholat isrok ya. Itu berarti kan mulai terbitnya matahari. Mulai terbitnya matahari itu berarti jam 1. Oh, jam 1. Satunya pagi jam siang. 1 falakiyah. Oh. Ya pagi atuh mah namanya juga terbitnya matahari. Oh iya. Terbitnya matahari. Nah, kalau kita kan samsiah ini kan jam 00 itu kan, jam 00 itu kan mulai gitu kan ketika matahari sedang ada di atas pada malam hari itu ganti. Atau kalau di dalam bulan Komariah itu kan maghrib pergantian tanggalnya kan. Ketika sekarang hari Kamis, berarti nanti maghrib sudah hari Jumat gitu. Nah, itu kan pakai Komariah. Kalau jam falakiyah itu dimulai dari tadi tuh isrok. Nah, itu juga akan bisa menentukan kalau ada orang lahir pada jam 2 falakiyah apa, kalau ada orang sakit apa, kalau ada orang mau nikah apa, ketika ada orang lahir kayak apa, semua itu terbaca gitu. Walaupun sekali lagi ya Pak, belum tentu begitu. Belum, cuman rumusannya begitu aja gitu. Kenapa? Itu kan hasil dari sama kayak gini. Kenapa Imam Syafi'i mengatakan haid perempuan minimal berapa? 7. Minimal. Ya. Neng. Kita perempuan, kita mah nggak pernah head. Minimal orang head. Masanya head, gitu kan. 3 kali Pak, 3 hari atau minimal kan ya dia keluar langsung bisa. Oh, 1 hari. Terus maksimalnya berapa? Atau berapa bulan paling cepat perempuan itu orang itu melahirkan gitu, bayi itu melahirkan paling cepat gitu kan, itu kan 7 bulan kata Imam Syafi'i kan, paling lama 4 tahun. Ada Pak? Kenapa 4 tahun? Ya Imam Syafi'i doang yang 4 tahun dalam kandungan gitu kan. Nah, dari mana Imam Syafi'i begitu menentukan itu karena dari tadi ditanya, kamu haidnya umur berapa, kamu haidnya umur berapa, kamu berapa hari haidnya, kamu ini berapa, oh ternyata rata-rata sekian. Jadi gitu. Udah ada penelitian istilahnya. Iya, itu namanya istiqro pembacaan. Nah, kemudian menjadi pola gitu. Nah, pola itulah yang kemudian dirumuskan. Nah, karena ini rumusan dari pola ya tadi itu sama seperti hujan. Kalau ada mendung ya 90% potensinya hujan gitu. Pak, kalau corona ini sebenarnya udah bisa diprediksi belum sih, Pak? Iya, corona itu corona termasuk hal yang memang sudah diprediksi. Termasuk kapan berakhirnya corona juga sudah bisa diprediksi. Boleh di-share nggak Pak kira-kira dong? Ya gini. Setahun lagi apa gimana gitu Pak? Kalau dalam hadis dibilangkan ya, karena kan di dalam agama kita dalam amaliyah ibadah kita ini hampir semuanya mengikuti falak, mengikuti langit. Sholat zuhur kapan? Zuhur matahari zawal, berarti masuk waktu zuhur gitu kan. Nah, itu kan berarti kan falak gitu. Terus puasa kapan puasa? Ngelihat bulan, sumu liru'yati waftiru liru'yati. Bagaimana cara ngelihat bulannya? Bulannya kayak apa? Itu berarti kan falak. Begitu selanjutnya. Sama seperti seperti corona. Bahkan detail itu kalau ibu baca kitab Qurratul Uyun, itu bab tentang pernikahan itu Qurratul Uyun, jelas itu di situ hadisnya banyak banget. Jangan bersetubuh pada saat matahari sedang begini, jangan bersetubuh gitu kan. Misalnya gini, la tujami ahlaka fi saatil ula minal laili. Kamu jangan berjima, jangan bersetubuh pada jam pertama dari malam. Nah, jam pertama dari malam itu kan kalau nggak baca falakiyah jam berapa itu? Iya, betul. Gitu kan. Nah, itu kan informasi dari Nabi gitu. Sama seperti corona misalnya wabah. Nabi kan sudah jelas mengadili riwayat. Seingat saya ada 3 riwayat. Ada 3 riwayat. Pertama, riwayatnya atau Broni. Nabi bersabda, izartafa'a an-najmu gitu ya. Rufi'atil an ahli kulli balad. Kalau najm ini sudah tinggi, sudah naik, maka rufi'atil virus ini, wabah ini akan diangkat, akan hilang. An ahli kulli balad, dari penduduk semua negeri. Dalam hadis riwayatnya atau Imam Ahmad lebih detail lagi tuh. Iza tola'an najmu sobahan, jika najm ini muncul pada pagi hari, rufi'atil an ahli kulli balad, maka wabah ini akan hilang dari semua penduduk gitu ya. Nah,
Ada lagi misalnya dari riwayatnya Imam tadi ada Tabrani, ada Imam Ahmad, ada Abu Daud. Abu Daud mengatakan gini dalam riwayatnya bahwa Nabi bersabda, "Matola'a najmu qattun," tidaklah najm ini muncul, wa fil ardi minal ahati syai'un, sedangkan di bumi sedang terjadi wabah, illa rufi'a, kecuali wabah itu akan hilang. Nah, dari hadis ini kan, maka kemudian dicari najm itu apa? Yang dimaksud najm itu apa? Nah, kalau kita baca kitab-kitab, semua ulama sepakat yang disebut dengan an-najmu adalah Suroya. Suroya itu satu bintang dari 28 bintang yang ada. 28 bintang yang dilintasi oleh para malaikat, para planet nih. 28 itu ada As-Sartin, Al-Batin, Al-Duburon, Al-Huk'a, Al-Hun'a, termasuk As-Suroya 28 dah itu ya, 28. Nah, yang dimaksud dengan an-najmu di situ adalah jika Suroya muncul pada Suroya, bintang Suroya ini muncul pada pagi hari, maka kemudian aha akan hilang. Nah, perdebatan ada di sini nih, ada di aha. Aha ini ada yang mengartikan virus yang bukan terkait manusia, tapi hama, tanaman. Aha. Tapi beberapa ulama, misalnya ada seorang ulama namanya As-Sam'ani. As-Sam'ani itu punya kitab namanya Tafsir As-Sam'ani yang terkenal tuh. Tafsir As-Sam'ani ini beliau mengatakan aha itu bukan cuma hama, tapi juga wabah, penyakit yang muncul di tubuh manusia, itu aha. Bahkan kalau kita baca kitabnya At-Taisir fi Sarah Jami' Shogir karangan Al-Kahani itu juga mengatakan yang sama. Aha itu maksudnya adalah bukan sekedar hama, tapi juga virus, wabah yang sekarang kita bilang pandemi. Gitu ya. Nah, berarti kan ketahuan nih. Kalau Suroya muncul pada pagi hari, maka pandemi akan hilang. Iya. Gitu ya. Nah, sekarang belum muncul ya, ya, Pak? makanya kemudian kan langsung berarti kan ini harus pakai kajian falak. Kapan nih Suroya muncul itu ini? dia, gitu saya kan. mau tanya. Nah, ketika kita ngelihat Suroya kapan muncul kan sudah sebenarnya gampang aja Anda buka kitab falak yang Turos juga pasti akan ketemu tuh. Suroya muncul itu ketika Tolik berada di Jauza derajat 1 sampai derajat 12. Tolik itu Tolik ini begini. Tolik ini planet yang muncul pada pagi hari. Planet yang muncul pada pagi hari. Ini kita lambanginnya di angka 1 di sini. Jadi ini nih namanya timur, ini barat. Antara ini garis ini namanya garis tengah ufuk. Yang ada di bawah ufuk, yang ada di atas namanya atas ufuk, gitu ya. Nah, yang disebut dengan Tole atau kalau bahasa astronominya namanya Askendan, ini yang ada di sini nih. Yang ada di sini nih. Ini akan keluar nanti gitu ya. sih kalau Nah, kalau yang di sininya ini, ternyata ada Jauza Gemini antara derajat 1 sampai derajat 13, berarti disitulah Suroya muncul. Nah, tinggal dilihat tahun ini Suroya itu muncul tanggal 7 Juni. 7 Juni. Nah, 7 Juni itu Suroya mulai muncul di pagi hari. Tapi Suroya kan setiap bintang ini kan 13 hari perjalanannya gitu ya. Tapi ketika awal muncul Suroya ini, dia belum bisa terlihat pada pagi hari. Kenapa nggak bisa terlihat? Karena masih ada cipratan matahari. Gitu ya, masih terhalang sama cipratan cahaya matahari. Nah, dia baru bisa terlihat di setengah perjalanannya. Jadi kalau 13 hari berarti setengahnya taruhlah 6 gitu kan. Jadi kalau tanggal 7 ditambah tanggal 6 berapa 12. tuh? 12. 13. Bener kan, Pak? 13 atau 13 Juni. 13 Juni itulah saat kemungkinan kalau Suroyanya pasti muncul tanggal 13. Nah, pandeminya itu. Nah, 13 Juni ini Suroyanya pasti muncul. Itu karena sudah hitungan falaknya sudah pasti muncul pada pagi hari gitu ya. Nah, kemudian apakah setelah Suroya ini muncul pandemi ini hilang? Ya, itu nggak bisa dibahas, itu nggak bisa didiskusikan. Karena apa? Karena sama aja kayak begini. Kata Nabi, Al-Fatihah 5 quri'atlah. Fatihah tergantung orang yang baca. Kalau engkau baca buat orang sakit, maka orang sakitnya sembuh. Sekarang coba ibu, ada orang sakit ibu bacain Fatihah 100 kali, sembuh nggak tuh dia? Belum tentu kan?
Atau misalnya ma'u zamzam shifaa'un min kulli da'. Air zam-zam obat dari segala penyakit. Iya. Pernah gak ke minum zam-zam? Pernah. Sakit minum zam-zam langsung sembuh gak? Iya, enggak juga sih, Pak. Nah, yang mana yang salah? Kan bukan hadisnya pastinya. Iya. Artinya ini akan terkait dengan banyak hal. Tapi kan saya sendiri dari dulu nggak mau bicara tentang kenapa kok kan udah disuruh ya, kan masih ada pandemi juga. Itu nanti akan melahirkan teori konspirasi nanti. Saya nggak mau terjebak. Pokoknya saya bilang, pokoknya hadisnya begini aja. Hadisnya aja. kalau ada surah yang muncul itu pandemi virus sudah hilang. Kok sekarang virus ini masih ada, dianggap ada atau masih ada gitu kan? Ya itu bukan urusan, itu terserah aja. Itu mah tuh sampai nongkrong aja tuh urusan mana bisnis lah, industri lah, apalah segala macam kita nggak tahu. Pokoknya hadisnya begitu aja. Iya. Dan kira-kira bakal si Suraya itu akan muncul di 13 Juni. Kalau perhitungannya, falaknya, gitu. iya. Dan itu pasti muncul. Berarti pasti muncul. Iya, karena dia akan konstan, dia akan terus seperti itu memang gitu. Gitu, Pak. Beralih ke buku nih, Pak, yang udah dibawa. Ini ilmu Wifik ya. Ini apa lagi, Pak, Wifik, Pak? Bedanya apa? Ya, Wifik itu salah satu bagian dari ilmu falak. Jadi subnya ilmu falak. Orang menyebutnya Wifik, ada juga yang menyebutnya wafak, gitu ya. Ada Wifik, ada wafak, sama aja itu. Wifik, wafak itu sama. Cara penyebutannya saja. Jamaknya, keluarannya namanya awfak. Apa sih Wifik itu? Wifik itu kotak segi empat yang di dalamnya berisi dengan angka-angka. Oh, yang ini nih ya. Berisi dengan angka, gitu ya. Angka itu, ya, angka-angka itu, angka-angka yang ada di sini, yang ada di kotak, ini dia harus sama, vertikal jumlahnya sama, horizontalnya harus sama jumlahnya. Total belakangnya gitu, Pak. Iya. Jadi misalnya nih 4 tambah 9 tambah 2 berapa? Ya pasti matematika. 15. 4 tambah 3 tambah 8 15. Jadi harus sama semua. Kalau nggak sama bukan Wifik namanya. Nah, gitu ini yang isi angka-angkanya siapa, Pak? Sudah ada kaidah. Wifik ini sudah ada sama dengan ilmu falak yang lain, sudah ada di zaman Ahnu. Ahnu itu kalau kita orang Islam menyebutnya Nabiullah Idris alaihissalam. Jadi Nabi Idris terus muncul ke bawah sampai ke zamannya Yunani, terus sampai kepada kita nih di Islam, lalu kemudian dimetodologikan ilmu Wifik ini dengan cara sangat baik sekali oleh Hujjatul Islam Al-Imam Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi, gitu ya. Jadi dia yang kemudian merumuskan sekaligus memfilter. Karena apa? Karena ilmu ini kan sudah ada sebelum Islam datang, maka kemudian perlu difilter. Sama seperti ilmu filsafat sudah ada di zaman sebelum Islam, difilter sama Al-Ghazali. Ilmu mantik, ilmu logika sudah ada, semua difilter oleh yang paling terkenal kita ini namanya Al-Imam Al-Ghazali. Itu namanya Wifik. Nah, Wifik itu transformasi sebuah ayat atau sebuah asma ke dalam sebuah angka. Contoh, nama Allah untuk bikin kaya apa? Goniun misalnya ya, yang biasa buat memberikan orang kekayaan, banyak rezeki itu kan Goniun, Rozakun, Mugniun, Fatahun, itu kan asma-asma yang menunjuk Allah yang maha memberikan rezeki, membuka peluang, memberikan kekayaan. Nah, nama-nama ini ditransformasikan energinya kepada sebuah angka, sebuah bentuk, sebuah simbol kayak begini nih, gitu loh. Maka kemudian sirnya, misterinya, asrornya dari Goniun misalnya begitu beralih atau terpancar ke dalam kotak simbol ini. Loh, memang simbol itu bisa menjadi doa. Iya, doa itu ada 3 kalau dalam Islam ini kan. Doa bil kalimat, doa bil harokat, doa bil surah gitu kan. Doa dengan ucapan, doa dengan gerakan, doa dengan bentuk, dengan gambar. Doa dengan ucapan kan jelas kan? Ya, Allah saya berdoa, ya Allah saya punya anak, ya. Allah saya punya istri. Nah, kalau doa bentuk Pak? Doa bentuk itu apa? Doa bentuk itu berupa simbol. Contoh, dilarang masuk, itu kan ucapan. Terus kemudian ada orang gambar buletan, tengahnya dikasih garis. Ya, itu berarti apa? Ketika dia ngeliat itu berarti maknanya dilarang apa? masuk. Berarti kan dilarang masuk. Tapi, itu kan berupa apa itu? Simbol. Berupa nggak ada tulisan dilarang masuknya kan? Iya. Tapi itu artinya ketika ada orang seperti itu, berarti kan dilarang masuk. Di pagar orang ada gambar anjing. Terus itu anjingnya beneran apa gambarnya doang? Terus
Berani nggak kita tiba-tiba masuk ke dalam? Nggak berani. Kenapa nggak berani? Karena kita tahu dalamnya ada anjing. Tahu dari mana? Dari simbol Berarti itu. takutnya sama siapa? Gambar. Mau gambar. Pengaruh nggak kita? Padahal belum tentu- Pengaruh. ada nggak belum tentu kira-kira. Jadi anjing yang ada di dalam disimbolkan gitu loh, Iya. disimbolkan ke dalam sebuah bentuk anjing, lalu kemudian ditaruh di depan, sehingga orang belum melihat anjingnya, lihat gambarnya aja dijeper dia. Iya betul. Nah itu termasuk doa bisuro. Nah ketika itu jadi sebuah doa Pak, contohnya apa Pak? Misalnya apa contohnya maunya apa maunya? Saya misalnya mau punya anak. Punya anak. Nah itu simbol doanya. Iya, simbol kayak hajatnya. Iya. Berarti kan pengen punya anak. Berarti cari Asmaul Husna atau ayat Quran yang terkait dengan punya anak. Apa misalnya ayat Qurannya? Robbi la tazarni fardan wa anta khairul warisin. Itu kan doanya Nabi Zakaria. Maka atau Al-Musawwir kalau dalam bahasa Asmaul Husnanya. Maka ayat Robbi la tazarni fardan ini dihitung, tadi itu berapa jumlahnya, lalu kemudian dibuatkan wifiknya. Nah setelah udah dibuatkan wifiknya, diapain nih? Umumnya karena tadi kayak pengen punya anak, berarti kan dipegang oleh siapa? Oleh orang yang mau punya anak. Kapan dimulai dipegangnya? Ya masanya dia punya anak tanpa ada persetubuhan kan nggak mungkin. Berarti kan dia dibawanya setelah melakukan setubuh, kan kumpul sama suaminya, baru kemudian dipegang, dibawa itu, atau diminumkan atau dieluskan ke dalam perutnya. Gitu. Jadi hitungannya tadi tuh dielusin gitu kapan? Apa? Kan wifiknya udah jadi nih. Ini Iya, kan bisa wifiknya wifik nih. udah jadi, ini wifiknya udah jadi. Kalau buat dielusin kan berarti kan pakai air. Nah ini wifik ini ceburin ke dalam air, dilarutin ke dalam air, lalu kemudian airnya diusap. Gitu. Nah itu diyakini dan memang sudah dianggap sebagai tajribah. Tajribah itu sesuatu yang sudah diulang dan berhasil. Jadi bisa 10 kali dicoba, 8 berhasil, berarti kan udah tajribah itu namanya, Bener. Ini saya belum pernah nih biasanya ngomong gini, tapi kayaknya mukanya yang di sini pada penasaran. Bener kan? Toh kan padahal ada yang nanya. Saya biasanya kan masih ramai-ramai nanya loh. Izin pakai nanya. Enggak. Kalau di Jawa kan suka ada misalnya punya anak sakit-sakitan, ganti namanya tuh. Nah, apakah itu juga berkaitan sama yang tadi itu gimana? Kalau dalam bahasa kita, bahasa falaknya namanya taghyirul asma. Taghyirul asma itu perubahan nama. Di kitab Sahih Al-Bukhari itu ada bab tentang bab taghyirul asma, bab perubahan nama. Jadi kalau di zaman Nabi itu kalau ada orang namanya Abdus Sames, hambanya matahari, ganti sama Nabi. Misalnya ada namanya Maulana Allah, misalnya gitu kan berat tuh. Nabi bilang ganti. Boleh ganti nama itu. Nah, apakah tadi ada orang sakit-sakit kemudian ganti nama? Itu tadi itu salah satunya. Karena nama berpengaruh terhadap dirinya. Jadi ya, kalau dia itu sakit-sakitan, maka salah satunya bukan cuma di Jawa sebenarnya, di kita di Falak juga ada metode ini. Kalau ada orang sakit-sakitan, itu maka kemudian salah satu caranya adalah taghyirul asma, ngerubah namanya. Harus dirubah. Harus dirubahnya seperti apa? Ya lihat dulu namanya apa dia. Kalau namanya terlalu berat, misalnya Maulana Maulana Jibril, misalnya gitu kan. Itu kan sudah berat banget, udah Maulana ya udah berat, Jibrilnya itu sudah berat. Karena nama itu bisa kan dia membawa nama itu melebur kepada ruh. Nah ruh itu ketika nanti dia berat ruhnya, jasadnya menjadi berat. Karena ruh, apa yang terjadi sama ruh akan berefek kepada jasad gitu loh. Contoh, pernah ngimpi kan? Pernah nggak ngimpi serem? Pernah Pak. Itu kan yang lihat mata ini apa mata ruh? Mata ruh. Tapi kenapa ketika bangun kita ngos-ngosan terus keringetan? Iya tuh. Itu kan berarti kan pengaruh. Iya. Atau pernah ngimpi enak? Terus senyum gitu. Iya, Ketika yang dilihatnya, ngapa sih dia nih senyum aja gitu ya. Padahal kan yang ngelihatnya bukan ini. Yang ngelihatnya adalah mata ruhnya. Nah, nama itu melekat dia kepada ruh tadi itu. Maka kemudian salah satu jalan keluarnya orang yang sakit-sakitan mulu itu adalah taghyirul asma, merubah nama. Siapa yang bisa merubah? Ya orang yang ngerti nama lah tentunya. Gitu ya. Jadi lihat komposisinya. Oh dia orangnya seperti ini. Oh ternyata namanya biasa-biasa aja nih. Tapi kok ada yang salah ya?
oh lihat dulu, oh berarti ada komposisi yang salah mungkin di sini nih, yang kita kurang pas, nanti kita ganti ini atau kita tambahkan ini dengan harapan bahwa ini anak bisa sembuh. Boleh nggak? Boleh. Oh bagian dari wasilah kok itu. Wabtagu ilaihil wasilah, kata Quran kan. Kamu harus cari wasilah, harus cari perantara. Kita mau sembuh, wasilahnya harus cari. Iya, Gitu. benar. Gitu loh. Itu kan sekedar wasilah aja. Oke. Ada Kayak lagi gitu nih, Pak, ada lagi. kayak ramen, gitu ya. Satu lagi Nambah. menarik. Pak Kiai kan pengasuh madrasah atau pesantren gitu? Ya, bantu-bantu Apa berarti teman-teman. di situ mempelajari ini Iya. yang khusus ini. Ya, Atau- aslinya madrasah kita ini mencakup ilmu fikih, ilmu falak, ilmu tasawuf, dan bahasa Arab 4. Madrasah itu bukan berarti madrasah yang selama ini kita kenal ya, madrasah yang formal. Madrasah ini kita namain madrasah karena saya pengen mengembalikan nama madrasah pada zaman Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani, di mana madrasah itu sesuatu yang memang bukan ya majelis taklimnya sekarang, itu namanya madrasah gitu loh kalau dulu. Makanya saya menggunakan nama madrasah. Ada 4 yang kita kaji dulu, bidang kajiannya, prodinya, program studinya, ilmu fikih, ilmu tasawuf, ilmu falak, ilmu bahasa Arab. Tapi seiring jalan, karena Bang Andri juga termasuk muasisnya, pendirinya gitu ya. Nah, seiringan jalan, mungkin karena fikih udah banyak orang ngajarin di majelis taklim, bahasa Arab udah banyak gitu kan ya. Tasawuf juga udah banyak, ilmu falak ternyata yang belum banyak. Akhirnya sekarang nih 1,5 tahun ini mungkin ya, kita sudah konsen, sudah kita nggak buka program yang lain. Kita cuma akan menjadi khusus madrasah ini hanya khusus mengkaji ilmu falak rohani. Dan alhamdulillah sudah 3 tahunan ini kita terus bersinergi sama Departemen Agama gitu ya. Itu juga gara-gara lucu peristiwanya kenapa kita punya sinergi sama Depak. Saat itu kita ngitung potensi kemenangan pilkada. Gitu ya. Pilkada yang saat itu pilkada serentak itu bukan lebih dari 3 tahun ya, pasti termasuk Jakarta dulu kan. Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat itu. Terus lalu kemudian setelah penutupan pencoblosan itu hari H pencoblosan dinaikin sama Detik. Madrasah ini menggunakan falak rohani. Saya ditelepon sama orang Depak. Gitu. Iya. Ini apa-apaan nih? Kok ilmu falak dibikin buat ginian gitu loh. Emang lah kenapa emang Pak? Saya bilang ini kan ada kaidahnya, saya bilang gitu. Terus aku tetap jam 3 udah ada quick count. Gitu kan. Dan ternyata quick count kita benar semua. Gitu kan. Nelpon lagi mereka. Itu kok bener ya? Tolong dong kita diajarin juga. Nah, saya bilang ya sudah kalau gitu kita tukeran saja. Kita minta teleskop dari Depak, saya akan kasih metode ini. Gitu. Iya, Maka kemudian kita dipinjemin teleskop, lalu kemudian tiap tahun alhamdulillah kita dapat bantuan lah dari Depak. Itu gara-gara si pilkada itu Pak ya. Bina santrinya gimana? Dari mana saja santrinya itu dari alumni kita di pesantren, ada orang-orang luar. Bahkan ini ada yang dari Malaysia malah sekarang nih. Karena online kan. Di berbagai macam daerah juga sekarang karena online jadi banyak yang ikut. Terus yang offline ya rata-rata sih orang-orang Jabodetabek lah. Pemalang sama Subang. Oh iya, Malang, Subang, terus yang Jawa Barat juga yang mana ya yang offline-nya. Berarti udah ini ya banyak yang mulai tertarik gitu ya, penasaran. Saya juga tertarik sebenarnya sih. Iya, karena ilmu ini stuck di kita astronomi aja. Dan astronomi orang mau hitung waktu sholat. Aduh, udah capek lah hitung waktu sholat. Kecuali kita udah yang masih muda-muda. Kalau udah tua-tua begini, habis energinya buat yang lainnya aja. Orang udah jelas kok di situ kata di handphone mah waktu sholat. Iya, udah ada. Udah pasti. Jadi terus kiblat bisa lah. Udah ada juga Pak kan. Nah, maka kemudian kita cari mengenalkan metode falak yang disebut dengan falak rohani tadi tuh. Yang tetap sih di madrasah kita ajarin kiblat seperti ini caranya, satu hilal cara menghitungnya seperti ini. Bahkan metode kita yang tentang ilmu falak tentang penghitungan 1 Hijriah sekarang sedang ditulis skripsinya sama anak UIN Surabaya. Belum pernah kerja di sini juga dia ngelihat lalu kemudian dijadikan skripsi gitu ya. Pak, terus Pak kalau dari kacamata ilmu falak nih melihat banyak kayak spiritual kali ya, ilmu-ilmu spiritual gitu yang viral kan sekarang tuh kayaknya bisa komunikasi sama hantu gitu. Terus bisa menerawang pesawat jatuh misalnya yang kayak gitu-gitu tuh gimana Pak? Ya
semua tetap sebuah prediksi ya, sebuah prediksi. Apakah ilmu falak bisa memprediksi sebuah kejadian ke depan? Ya bisa aja gitu ya. Ya bisa aja, kita juga punya polanya. Misalnya kapan terjadinya gempa, kapan terjadinya tsunami, sudah ada itunya metodologinya sudah ada gitu ya. Ketika Uranus sedang beritisol dengan Samas matahari sekian derajat, maka akan terjadi potensi gempa bumi di satu daerah gitu ya. Atau ketika Neptunus sedang beritisol dengan Mirih dengan sekian derajat, maka akan berpotensi menjadi tsunami. Itu sudah ada ininya gitu. Cuma kita mau kayak begitu tuh ntar dulu deh. Kenapa? Karena nanti masyarakat ini mau pelan-pelan kita mau kenalkan gitu, sehingga falak rohani ini tidak dianggap bagian dari ramalan-ramalan ini, gitu loh. Ini pure warisan hazanah orang-orang ulama-ulama kita terdahulu. Apalagi kita semua basicnya adalah toriko. Semua toriko di basic kita yang di madrasah ini semua basicnya toriko. Jadi semua guru-guru mursyid toriko itu ya ahli falak juga. Oh iya benar-benar. Jadi ya ilmu falak tuh memang sebenarnya dipelajari. Kan kalau yang kayak spiritual atau kayak gimana kan biasanya ada yang emang dari sananya udah ngerti, dari sananya udah bisa punya mata batin tuh. Ini kan ilmu ya Pak ya, dipelajari gitu. Ada metodenya, ada teorinya, ada bukunya gitu. Jadi ya seharusnya menjadi berbeda dengan yang viral. Iya, kan dianggap cocologi misalnya gitu. Itu kan karena nggak ada metodologinya. Selama kita punya metodologi, selama kita punya dasar, ada rujukan, ada marojinya, ya itu saya pikir sih bukan cocologi gitu. Iya benar-benar. Pak mungkin nih sebenarnya sih masih mau ngobrol banyak banget, tapi kayaknya waktunya terbatas Pak. Cuma ini terakhir nih Pak, saya mau nanya Bapak, ada pesan-pesan nggak sih buat masyarakat? Karena kan kadang masyarakat tuh kalau dengar sesuatu yang spiritual tuh jadi antusiasnya, termasuk saya sih gitu, kayak tuh kan bener ramalan ini, itu kayaknya percaya gitu sama satu ini gitu. Itu tuh gimana ya Pak pesan-pesannya untuk menanggapinya kalau kita lagi? Ya pesan saya seperti saya pernah dipesanin juga sama guru-guru saya, jadi orang jangan kagetan. Jadi orang jangan kagetan. Syarat orang jangan jadi kagetan adalah orang itu harus belajar. Kalau orang belajar dia ngerti ilmu, nggak bakalan kagetan. Karena kan orang kagetan semua. Ada pendapat jilbab tidak wajib, kaget orang gitu kan. Heboh. Padahal itu udah selesai kajian tentang itu. Rokok haram. Itu padahal udah selesai di gambar dulu itu. Tapi kemudian diributin kagetan sama seperti ada ramalan ini. Terus kemudian terjadi, ya gak usah kaget, namanya juga prediksi, bisa benar bisa salah. Iya benar. Gitu ya. Jadi simpelnya gitu aja ya Pak. Jadi salah kata guru saya, jadi orang jangan kagetan. Mau kagetan apa saja, mau kagetan terhadap apa saja. Ada orang ngomong begini, mau ngomong si anu segini, jangan kagetan, santai aja. Sudah biasa ya. Kenapa? Karena kita punya ilmu, kita tetap harus belajar, dan belajarnya harus kepada guru yang belajar kepada gurunya, yang dia belajar kepada gurunya sampai kepada Rasulullah. Itu namanya muttasil ilmunya. Tidak cuma kepada Mbah YouTube. Imam. Bener-bener kalau kayak gitu kan kadang bener ini juga YouTube nggak tahu ya Pak gimana kalau kita lagi baca yang salah. Jadi tetap harus belajar kepada guru yang dia belajar pada gurunya sampai pada Rasulullah gitu. Iya benar. Nah itu dia sobat ngopi. Jadi intinya kalau pertama kalau belajar tuh benar-benar harus sama guru. Jangan cepet heboh, nggak usah kagetan dengar apa-apa yang prediksi. Kalau benar ya wajar lah, namanya juga prediksi ya nggak Pak. Gitu bisa jadi kebetulan kan gitu ya Pak ya, bisa jadi emang ya udah namanya prediksi gitu. Nah itu dia tadi ilmu falak. Kayaknya kapan-kapan main lagi nggak apa-apa ya Pak, kita ngobrol lagi yang lebih panjang gitu. Mudah-mudahan lebih dingin suasananya. Ya udah terima kasih banyak ya Pak buat waktunya udah hadir di sini. Salam kopi. Sekian dulu, dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.